Indonesia tak pernah lelah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Jawa Barat, insan tekstil di Indonesia. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, Bincang TPT. Tekstil, produk tekstil. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan teman nih. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Pak Amril, terima kasih nih atas undangannya. Jadi Pak Bambang ini merupakan salah satu sales ya Pak Bambang ya. Betul. Khusus mesin spare part mesin dan juga auxiliary ya. Dan sengaja Pak Bambang di sini kita undang untuk cerita nih Pak Bambang, posisi tekstil Indonesia itu seperti apa. Karena kita kepengen tekstil Indonesia itu aktif dan hangat lagi. Karena seperti kita ketahui kan berita-berita belakangan ini kan banyak tekstil itu yang bangkrut, yang apa, betul. juga mungkin padahal bisnisnya itu masih kuat seperti Pak Afdan kemarin cerita bahwa mungkin salah satu pabrik tekstil ini tutup, tetapi dia buka di tempat lain. Ya. Dengan nama yang sama, dengan nama yang berbeda dan investor yang berbeda. Jadi di situ optimisme. Sebelum kita mulai Pak Bambang, perkenalan dulu nih. Ya, siap. Silakan Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman Baraya Tekstil ya. Ya. Bincang TPT ya. Ya sedikit banyak saya berkecimpung di tekstil. Nah, hidup saya ya banyaknya di tekstil. Rezekinya ya qadarullah lewat sini gitu ya. Karena orang tekstil itu nggak bisa jadi artis. Betul. Susah. Betul. Nadinya udah dari tekstil. Oke. Jadi kembali lagi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya kenalkan diri. Nama saya Bambang Muktiono. Kalau Muktiono pasti dari Jawa ya. Saya lahir di Pemalang, Jawa Tengah. Iya. Kalau orang biasanya ditanya Pemalang tahu nggak, pasti nggak pada tahu gitu. Makanya ketika dulu saya ke Bandung ya, kamu orang mana? Ya pokoknya mah kalau antara Tegal, Pekalongan, di tengah ada Pemalang. Nah gitu. Lebih gampang ya. Lebih gampang seperti itu. Karena diapit oleh dua kota madya ya. Tegal sama Pekalongan kan ada kota madyanya. Betul. Saya lahir di sana, SD, SMP, SMK. Okay. Saya SMK. Okay. Itu di Pemalang. Saya SMK itu saya udah tekstil Pak. Saya SMK tekstil Texmaco. Okay. SMK Texmaco pas waktu dulu tahun 98 saya masuk ke Texmaco itu ketatnya minta ampun. SMA Negeri 1 Pemalang aja yang dulu favorit itu kalah dengan Texmaco pamornya waktu itu ya. Yeah. Saya angkatan kedua kebetulan. Dan tahun berapa itu? 98. Oh, 98. 98 okay. Itu ya belum runtuh lah. Oh, masih jaya masih itu. Jaya itu. Ini saya masih ingat 2.500 menjadi 25.000 ini dolar ya. Ya, betul. Itu zamannya Pak Habibie lah ya. Nah, waktu itu ya saya karena memang dari SMP-nya bagus. Dulu kan pakai NEM ya. Beda sama sekarang lah ya. Betul. NEM-nya itu ya masuk ke Texmaco, masuk ke SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 masuk. Cuman waktu itu memang saya itu ya waktu dulu nggak kepikiran untuk kuliah ya. Jadi betul. Saya ya udah yang SMK saja biar bisa kerja gitu. Ya akhirnya saya milih SMK dan waktu itu kebetulan di SMK ya bisa menjalaninya dan waktu itu jurusannya hanya 3 ya. Oke. Garment betul. Penyempurnaan tekstil, penyempurnaan itu ya lebih dyeing finishing lah ya kalau sekarang, sama pertenunan atau weaving gitu. Nah pemintalan nggak ada, kenapa? Karena di PT Texmaco Jaya Pemalang itu nggak ada pemintalan. Betul. Makanya dia hanya ada pertenunan, penyempurnaan tekstil sama garment. Garment pun dia
nginduknya nanti di Ungaran Sari Garmen. Oke, Itu kan oke. masih sekarang juga masih PT Texmakos ya, Ungaran Sari Garmen. Nah, kemudian saya jurusannya garmen, Pak. Saya oke. SMK itu garmen, kelas 2 saya garmen, saya jago jahit sih. Waktu dulu gitu. Jahit gitu segala macam, pokoknya sampai ya uji kompetensi itu seharian dari bikin pola sampai bikin packing 8 jam itu harus selesai. Saya bikin kemeja waktu itu. Mantap. Bikin kemeja. Ya kalau sekarang disuruh gitu lagi nggak bisa. Berarti sebenarnya SMK dulu setelah lulus sebenarnya udah jadi siap kerja dong. Betul. Karena udah ada sertifikat kompetensi. Oke. Sertifikat kompetensinya untuk garment itu sendiri. Zaman dulu waktu Pak Bambang lulus SMK nih sama teman-teman Pak Bambang, gampang nggak cari kerjaan di tempat-tempat tekstil? Nah dulu itu saya berarti lulus tahun 2001. 2001 itu hampir 100% lulusan Texmako itu bekerja. Salah satunya ya di daerah Bandung itu ada ICT, terus di Tangerang itu ada Istem dan lain-lain lah ya, iya. yang sekarang masih ada gitu. Iya. Nah, ketika itu teman-teman saya yang sohib lah ya, pada kuliah. Saya kan bingung, kenapa pada kuliah gitu ya? Padahal pengen main masih. Iya, padahal saya tadinya pengen langsung kerja gitu Oke. Karena kan saya sendiri dari kakak-kakak saya itu nggak ada yang kuliah. Oke. Kemudian karena itu saya ngobrol sama orang tua. Sebenarnya sama orang tua udah disiapin waktu itu. Kamu mau kuliah atau mau masuk polisi nih? Ini udah siap uangnya segini gitu. Ya, waktu itu kan biasalah. Iya. Sekarang juga sama aja gitu. Karena teman-teman pada kuliah, saya milih, Pak, saya mau kuliah saja. Akhirnya ya, karena memang dulu tekstil, ya melanjutkan di ITT. ITT ST3 lah ya. 2001 saya masuk 2001. Oke. 2001 saya masuk. Karena di ITT itu saya ambil daftar 2 jurusan. Oke. D1 garment, mau melanjutkan. D4-nya teknik tekstil. Oke. Ya. Kemudian setelah tes, dua-duanya lulus. Jadi bingung. Saya bingung mau yang mana gitu. Akhirnya konsultasi dengan keluarga, konsultasi dengan kakak kelas. Kalau D1 kagok. Ya, betul. Nanti kalau kerja paling sama jadi aja. karu gitu atau operator lah gitu, maksimal seperti itu. Akhirnya saya ambil yang D4. D4 saya ambil, berjalannya waktu ya singkat cerita lah ya. 2005 akhir lah ya, 2005 akhir lulus. Saya wisuda 2006. 2005 akhir lulus. Saya sebelum wisuda juga udah kerja. Dan tahun segitu itu bisa dibilang tekstil masih bagus lah ya. Masih bagus. Saya kerja di Bekasi, Pemintalan. Oke. Ya, Pemintalan saya kerja di sana. Saya nggak kuat dengan cuaca di sana ternyata. Panas pol. padahal di Pemalang juga udah panas, Pak. Betul. Cuman ya nggak tahu ya, karena kalau saat sekarang itu dibandingin saya di Pemalang sama saya di Bandung, saya lebih banyak di Bandung sekarang. Iya, memang kalau udah orang di Bandung lupa kemana-mana. Sudah enak kayak walaupun Bandung macet. Betul. Dan kebetulan istri saya orang sini gitu. Jadi gitu. Mau jang Bandung. Ya jadi saya di situ nggak lama lah, cuman kurang dari setahun saya pindah ke Bandung lagi. Ke Bandung lagi di Pemintalan juga. Di Pemintalan ya lama. Kemudian pindah di Pertenunan. Di Pertenunan ya di daerah Cimahi lah ya. Saat sekarang juga pabriknya masih bagus bagus. Saya di situ ya singkat cerita ditawarin lah jadi sales gitu ya. Tahun 2012-an lah ya. 2012. Waktu itu ya kayaknya enak nih jadi sales gitu. Bisa keliling-keliling. Iya, bisa keliling-keliling, waktunya juga bebas gitu kan ya. Ya bukan bebasnya dalam arti punya kewajiban ya. Iya, tanggung jawab lah ya. Akhirnya ya udah saya terima jadi sales. Awalnya itu saya sales spare part. Spare part ya spinning kan banyak ya, ada Apron, ada. Waktu itu juga
ya bisa dibilang jualan saya sambil merem Pak. Nah, iya pasti merem Sambil lah. merem gitu. jualan gampang gitu. Saya ingat waktu sekitar tahun itu teh kita jualan benang teh 3 bulan. Dari booking sekarang untuk 3 bulan ke depan. Kayak kacang goreng asli. Iya. Terus kita nggak perlu jualan, yang beli datang. Betul. Jadi kebayang nggak tekstil zaman dulu luar biasa. Iya. Pak Bambang aja dalam sekian tahun udah pindah beberapa pabrik kan. Betul. Jadi betul. memang luar biasa, rasanya ingin kembali ke zaman seperti itu Pak Bambang. Iya. Cuman namanya waktu kan nggak bisa diulang kembali. Iya, benar. Terus sales jualan apa aja tuh waktu mulai jadi sales? Mulai sales ya kebanyakan spare part. Spare part aja. Spare part mesin ya kebanyakan di spinning. Oke, Spinning. Ya apron, coat kayak gitulah. Terus ya aksesoris-aksesorisnya kan banyak. Iya, iya. Ada wire gitu. Ah. Dan itu ya masih banyak. Waktu dulu itu spinning di ya terutama saya kan area Jawa Barat lah ya, sama Jakarta masih banyak Pak. Banget. Wah banyak banget. Zaman dulu seingat saya waktu saya masuk spinning tahun 92 ya, saya masuk spinning teh 92 waktu itu sudah 8 jutaan. 8 juta menuju ke 12 juta waktu itu. Sekarang sisa 4 juta paling ya. Tuh, terus cerita terus. Kalau sekarang mah bisa di inilah ya, di daerah Tangerang saja. Daerah Tangerang udah bisa dihitung sama Ya, jari. betul. Ini apa 2 tangan jarinya itu Belum habis. Dulu mah nggak habis. Iya, Ini dulu kurang, mah masih dulu mah kurang. gitu. Kurang. Sekarang di sini nggak habis. Nggak habis, benar. Nggak tahu larinya kemana. Apakah ada yang bilang relokasi ke daerah Jawa Tengah, daerah Semarang, Solo, atau daerah tempat kelahiran saya itu banyak tumbuh lah. Atau ya nggak tahu kemana gitu. Waktu itu juga ya sempat jualan mesinnya juga di daerah sana. Ya memang zaman dulu luar biasa, mesin itu cepat banget ganti. Betul. Tapi stuck di tahun 2000 udah pada nggak mau beli mesin itu. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi dulu kartun itu luar biasa. Pembelian kartun Indonesia luar biasa waktu itu, sampai sempat orang-orang Amerika ke Indonesia menyekolahkan kita jadi kartun klaser dan seterusnya gitu. Betul. Kemudian terjadi pergeseran nih, spinning nih, dari cotton mulai orang bikin TC. Kenapa? Karena mau murah gitu loh. China waktu itu masih negara pembeli dari kita loh. Saya masih ingat sekali ekspor ke sana gitu. Kemudian setelah TC pertama masuk TC CVC dulu, kemudian bergeser baru kemudian ke polyester gitu loh. Nah, setelah zaman polyester inilah mulai fighting gitu loh. Karena kita mesinnya nggak diganti-ganti, orang lain ganti gitu. Betul. Itu sepengetahuan Pak Bambang sekarang spinning kalau kira-kira 4 juta itu lebih atau kurang atau sekitar memang segitu? Ya lebih lah ya. Ada spinning baru nggak ya orang invest? Spinning baru lebih banyak sih sekarang kondisinya nambah spinning ya. Satu pabrik nambah gitu. ya. Kalau spinning baru enggak. Investornya ini orang yang lama apa orang yang baru? Orang lama. Okay. Dia jadi gini kalau dilihat sekarang ya trennya itu dengan banyaknya pabrik spinning yang bertumbangan, pabrik spinning yang eksis, kelebihan order. Benar. Benar nggak? Benar. Kelebihan order karena limpahan dari suplainya nggak ada. Suplainya kan nggak ada. Demandnya tinggi, suplainya nggak ada. Akhirnya yang masih bertahan mau nggak mau nambah kapasitas produksi. Betul. Nah, trennya itu sekarang seperti itu. Sudah berarti sekarang udah mulai naik nih. Demand ring spinning gitu. Kalau secara ya saya nggak bicara data lah ya. Secara ngawang-ngawang ya maksudnya. Ini secara ini sebatas aja. pengetahuan sales saja. Ya. Jadi pengetahuan sales kan dilihat dari penjualan segala macam atau ya mungkin bisa dibilang pernah juga kan kita juga tanya-tanya ke yang pelakunya sendiri itu order tahun ini itu udah habis. Desember itu udah di booking semua. Bahkan kurang gitu. Mantap. Itu salah satu pabrik spinning di daerah Bandung. Itu seperti itu. Jadi memang sebenarnya ya kalau saya mah enak aja spare part kan berarti masuk kan. Iya, betul. Berarti bisa masuk. Nah, itu karena limpahan dari
ya pabrik-pabrik yang tutup. Betul. Kalau betul. spinning saat ini seperti itu. Oh, mantap. Walaupun bisa dibilang sedikit ya, bisa dihitung dengan jari, 10 jari juga cukup. Tapi gitu. growing up. Tapi naik gitu ya. Ya karena kan kemarin sempat saya hitungan kasar bahwa dari 285 juta penduduk di Indonesia membeli baju itu misalnya 6 style setiap tahun, itu kebutuhan itu 1.500.000 per tahun. Jadi 1.500.000 per tahun, dan di Indonesia hanya supply saat ini benang itu hanya 500 ton sampai 550. Jadi 2/3 itu masih kurang. Jadi memang chance untuk spinning growing up tuh harusnya sih positif banget gitu loh. Termasuk juga texturizing gitu loh. Kalau texturizing gimana nih informasi yang itu? Banyak saya dengar banyak yang nambah ini. Betul. Kalau texturizing justru trennya itu kan benar kata Pak Amril, banyak yang nambah. Bahkan trennya misalkan ini pabrik knitting nih. Dia nggak punya texturizing, itu beli mesin lagi texturizing. Nah itu trennya seperti itu. Jadi namanya tetap sama, cuman dia nambah texturizing gitu. Jadi pasti ya dia pasti ada sesuatu yang kenapa dia mau beli mesin. Ya mungkin dia memang udah jelas itu mah hitungan dadang. Harga yang dijual itu terlalu mahal karena memang bisa dihitung jari yang jualnya itu ya terlalu mahal, terlalu banyak untung. Seharusnya community itu ya untung sama-sama lah gitu. Jangan apa istilahnya kemaruk ya kalau bahasa kita. Ya alhamdulillah kalau knitting atau pertenunan gimana siklusnya? Nah, kalau pertenunan ini saya bicara Jawa Barat khususnya Bandung aja. Itu ya saya kemarin kan baru dipegangin wewenang di weaving sama knitting sama garment lah ya. Selama ya karena baru dipegangi wewenang selama ya mungkin 7 bulan lah, hampir 8 bulan. Itu saya belum keubek semua. Jadi masih banyak pasarnya sebenarnya. Nggak seperti spinning. Mantap. Kita lihat aja di Majalaya yang kecil-kecil aja. Iya. Itu banyak banget. Iya, karena di Majalaya yang masih mesin shuttle juga masih banyak. Masih banyak. Mesin shuttle tuh kebayang nggak itunya spare partnya? Satu pabrik minimal 200 loh. Iya. 300 loh itu kalau itu belum lagi yang modern ya. Ya, yang kita kalau yang itu anggap aja gitu yang kecil-kecil kita kesampingkan dulu. Masih banyak juga Pak. Iya, makanya yang besar-besar gitu. Kemarin ada berita bahwa Departemen Perdagangan nangkep tuh orang-orang yang penyelundup pakaian bekas 19.000 sekian, 124 miliaran uangnya tuh. Nah, kita apresiasi sekali nih pemerintah yang seperti ini gitu loh. Jadi di samping barang-barang bekas ini, masa negara kita penghasil tekstil jadikan tempat sampah gitu loh. Betul. Belum lagi bawaannya nanti penyakit. Kemarin sempat di stop, dan juga kita pengen pemerintah itu tetap keras melarang kain masuk, kain jadi maksudnya kain matengan gitu loh. Kemudian garment masuk supaya industri berkembang gitu. Kan tahu sendiri Majalaya itu istilahnya kalau YouTube sekarang dolar hijau. Dolar hijaunya Jawa Barat loh, tekstil. Betul. Siapa yang nggak kenal tekstil Majalaya? Ya. Wah, semua gitu. Tapi masih aktif sekali ya sekarang masih. Jadi gini, kalau ini pendapat saya pribadi ya kan kita diskusi pribadi ya. Sambil minum dong. Siap. Minum dulu biar seger. Pendapat saya pribadi ini Pak Amril. Jadi thrifting itu sebenarnya persentasenya kecil. Persentasenya kecil, dampaknya terhadap pebisnis atau pelaku tekstil di sini. Kenapa? Yang marketnya beda itu atau gimana? Iya, marketnya beda. Yang gede itu, yang presentasinya gede itu justru itu tadi yang Pak Amril bicara. Kain mateng, kain setengah mateng itu yang harusnya di sunat atau di mana. Karena kan sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang melarang keras, tidak boleh mengimpor garmen, tidak boleh mengimpor kain mateng segala macam, supaya industri ini berkembang gitu loh, dan karyawan-karyawan tetap kerja, teman-teman yang nganggur bisa masuk. Tuh, kebayangkan kayak dulu
baru lulus SMK aja udah berebutan orang nyari gitu. Betul. Tamat SMA, zaman dulu masih ingat sekali, tamat kuliah ITT orang berebutan minimal supervisor masuk. Betul. Tuh kalau ikut misalnya yang punya negara dapat kijang kotak tuh zaman dulu. Masih bagus ya. Kijang kotak masih bagus. Sama carry lah ya. Minimal zebra zaman dulu. Ya, Minimal zebra dan gampang banget, dan saya pikir dengan optimisme dan fokus di bisnis, saya pikir nggak akan mimpi untuk kembali ke masa itu. Kenapa? Karena kita punya ekspor, punya pengalaman, benar nggak? Iya. Apalagi teman-teman yang mungkin sekarang para pengusaha tekstil yang tadinya skip way dari bisnis tekstil ini, kalau ini hangat lagi seperti cerita Pak Bambang ini belum keubek selama 7 bulan pabriknya juga, kan artinya masih banyak sekali gitu loh. Belum lagi teman-teman UMKM yang beli dari lokal ini, wah masif menurut saya sih ya. Benar nggak? Betul. Jadi kemarin saya ikut seminar di salah satu ini supplier juga. Itu ya datanya dari Bank Indonesia itu produksi dan mode kita di dunia itu nomor 1, Pak. Hijab ya. Hijab. Nomor 1 di dunia itu. Kita mengalahkan tahun kemarin itu Turki yang juara 1. Sekarang Indonesia. Sekarang sudah ada khas Indonesia. Nanti mudah-mudahan nanti kemarin terakhir kita diskusi sama Pak Yana yang bergerak di bidang tekstil halal. Tekstil halal. Ya, betul. Nah, kalau misalnya tekstil halal ini diterapkan nanti bulan Oktober 2026 rencananya, kalau mudah-mudahan diterapkan, Indonesia akan menjadi nilai tambah juga loh. Betul. Iya, Kak. Karena kan masyarakat itu banyak, Pak. Ya. Makanya kemarin tadi saya cerita 285 juta. Nggak usah ekspor, masih mampu bahkan kurang loh. Betul. Benar nggak? Iya. Tinggal ekonominya nih jalan. Ya, itulah. Ekonominya jalan. Kan kalau ya orang awam bilang selama manusia masih pakai baju ya tekstil masih akan tumbuh. Aman. Itu betul. Makanya saya kadang-kadang sedih lihat artis-artis luar atau artis-artis ini pakainya segini kan, itu kan jadi musuh orang tekstil itu. Kan seperti itu. kita sedang orang-orang yang di daerah Afrika satu orang pakai baju 3 meter loh. Itu saya masih ingat sekali, kirim benang PE itu daerah sana semua. Gimana nggak cepat laris itu, satu orang beli $1 juta zaman dulu. Betul. Karena satu orang satu kali baju itu 3 meter. Betul. Ya sekarang aja bisa, kemarin juga dari narasumber bilang untuk yang ya orang-orang berhijab apalagi bercadar, satu orang aja itu bisa sampai 11 meter. Dari dalaman sampai luaran 11 meter, Pak. Oh, bayang. Kebutuhannya berapa itu? Itu hanya baru satu orang ya. Anggap aja sekarang misalkan penduduk Indonesia kan 285 juta. Kan sekarang 1:3 lah ya. Iya. Perempuannya lebih banyak. Iya, benar. Kalikan aja seperti itu. Itu ambil rata-rata aja, kan nggak semuanya berhijab semua kayak gitu. Ambil rata-rata aja misalkan ya kayak tadi ya 3-5 meter gitu. Itu udah cukup banyak. Masih banget tuh. Jadi nggak kebayangan. Kemarin itu saya sempat melakukan studi tentang studi di media massa lah gitu loh. Ya. Jadi satu orang pengimpor tanda kutip penyelundup mungkin ya, atau bahasanya masukin kain matang itu. Oknum lah. Ya. Oknum. Satu orang pemain itu minimal 10 kontainer. 10 kontainer itu sekitar 2,5 juta. Betul. Meter. Itu 3.000 karyawannya loh. Kalau teman-teman di Majalaya, benar nggak? Iya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya pemerintah keras dalam penegakan ini, yang memanipulasi izin atau yang memang benar-benar menyelundup, itu ditangkepin semua. Kebayang. Satu pemain itu menyelamatkan 4.000 karyawan. 10 orang pemain sudah 40.000. Betul. Dan belum lagi teman-teman anaknya, istrinya tukang ojek, tukang kosan, tukang gorengan. Saya pikir pelan-pelan nasionalisme kita harus ditumbuhkan teman-teman ownernya ini. Jadi maksudnya teman pengusaha yang
uangnya ada di luar, yuk invest di sini, marketnya masih besar sekali. Benar Betul, nggak? betul, betul, betul. Jadi kalau dilihat sekarang trennya itu yang punya bisnis, punya pabrik ya, punya pabrik di Indonesia itu sekarang agak dalam tanda kutip kurang bergairah ketika menjalankan pabrik, mendingan trading gitu. Iya, ya itu makanya saya singgung tadi. Banyak orang-orang yang nasionalismenya hilang, tidak ada kebanggaan memberikan lapangan kerja sama orang dengan asumsi, let's say misalnya dia sebulan 100 miliar misalnya, dengan menjalankan pabrik, dengan berdagang, pasti orang milih dagang kan. Betul. Tapi nasionalismemu di mana, duitmu dari mana dulu gitu loh. Anda dapat 100 miliar dari mana? Kan dari Indonesia. Enggak mungkin ujuk-ujuk langsung dapat 100 miliar. Betul. Kan Dan dagangmu dulu kan di dagang tekstil. Iya. Masa mengkhianatin tekstil, benar nggak? Betul. Ya gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman itu fokus nasionalismenya naik, aduh, nggak akan ada kejadian di Bekasi lowongan 2.000 yang datang 200.000. Betul. Kembali seperti zaman Pak Bambang waktu tamat kuliah, tamat STM. Wah, itu mah Luar biasa. Dan bagus. kita semua sudah expert. Apapun produk tekstil sudah pernah kita bikin. Betul. Apalagi dari zaman hijab. Sekarang polyester kan bahan baku yang paling murah dibandingkan katun. Sekarang sudah ada polyester yang seperti katun. Ya. Cuman hanya ya daya serap saja. Ya, daya kalah, serapnya dia dimodifikasi sekarang kan daya serap katun kan polyester kan sedikit sekali, Ya, 0,4 ya. Dan katun itu sekitar 8,5 kan jauh. Betul. Jadi udah dimodifikasi ini sekarang. Jadi teman-teman pemain garmen hijab ataukah baju kurung atau apa udah sangat nyaman ini Iya. dengan bisnis ini. Betul. Pasti harus meledak, apalagi ya ini texturizing lagi nih ya. market Betul. texturizing banyak ya yang Banyak, invest di tahun ini aja saya dengar ada 30-40 mesin ini 40 mesin masuk yang Iya. Ya. Ya banyak, jadi market mulai naik lagi. Ya, kita doa sama-sama nih. Siap. Ya kalau melihat sekarang ya, kondisi sekarang nih di Juni, Juli, Agustus ini yang lagi rame itu apa? Jersey, Pak. Yes, jersey. Karena apa? Musim baru. Liga Indonesia juga baru. Benar. Dari anak kecil sampai yang dewasa itu beli baju bola. Benar. Itu baju benar. bola, baju voli apalah gitu. Apalagi kemarin 17 Agustus tuh banyak tuh kebanjiran. Iya. Orang yang bergerak di bidang sublimation kebanjiran order, Pak. Kemarin tamu kita di podcast Tomcat. Tomcat itu dari satuan sampai ribuan dia bisa bikin semua dan expanding terus. Dan ini kan benang-benang dari texturizing semua dan teman-teman knitting gitu. Iya, dan maju knitting, semua. Maju. Ya makanya gitu dia kan hanya ya maksudnya dari texturizing kan di TY gitu ya. Dia bikin jersey ya sekarang sih yang lagi rame coraknya corak kalau orang bilang Milano gitu yang kayak tulang ikan gitu. Itu mah nama dagang aja lah. Cuman ya gitu lagi rame Pak sekarang. Iya. Jadi Milano itu 75 denier. Ya gitu. Itu rame itu lagi. Rame sekali. Benar. Jadi sekarang itu trennya seperti itu. Mungkin bulan depan atau bulan-bulan yang berikutnya mungkin akan beda lagi tergantung ini. Cuman kalau kondisi sekarang itu masih rame. Artinya kan kemarin juga salah satu customer saya dia bilang, "Pak, ada nggak mesin sublim? Saya mau nambah gitu." Oke. Nah, saya mau nambah gitu. Kalau bisa sekalian mesin jahitnya. Karena memang kurang untuk saat sekarang gitu. Betul. Sehari itu bisa ya minimal 40 roll, Pak. 40 roll kali 25 lah. Iya. Berapa itu? Iya, benar. Mantap. Jadi pandangan Mas Bambang tekstil Indonesia ke depan seperti apa sih? Pandangan sales. Pandangan secara garis besar ya. Kalau saat sekarang kan memang trennya kan yang pribumi ini pada ke trading. Sedangkan yang masuk itu PMA, Pak. Banyak di daerah Jawa Tengah, tempat kelahiran saya, Pemalang, Brebes, Tegal, Pekalongan. Itu pada tumbuh garment, terus pabrik
rajut, pabrik tekstil itu kebanyakan PMA, Pak. Nah ini saya juga kurang tahu ya apakah ini kebijakan dari pemerintah atau apa gitu. Saya juga ya akses saya juga ke sana masih kurang gitu ya. Mungkin Pak Amril bisa sodorkan data kepada saya gitu. Ini sebenarnya ada apa gitu. Yang pertama memang yang saya tahu tadi di awal kita bilang nasionalisme lah. Mindsetnya berubah gitu. Dari tadinya yang punya pabrik sekarang trading weh. Mending sewa gudang gitu. Nah, ini yang harus diedukasi sebenarnya oleh kita pelaku TPT gitu. Iya betul. Jadi mungkin teman-teman perindustrian juga nanti harus masuk istilahnya mengundang mantan-mantan lah. Misalnya mantan-mantan pengusaha yang dulunya berhasil. Banyak sekali mantan-mantan pengusaha yang mungkin seruangan ini juga nggak cukup duitnya ditaruh hasil dari tekstil loh. Iya betul. Hasil dari tekstil dan dia tidak di bisnis tekstil lagi dan atau menjadi pedagang gitu. Jadi mungkin kesempatan ini juga kita bisa menghimbau pemerintah, Departemen Perindustrian setidaknya mengundang mereka gitu loh. Yo duduk bareng-bareng Indonesia ini mau diapain gitu loh. Kita nggak usah pikir politik seperti apa, tetapi ayo kita bangga menjadi warga negara Indonesia yang cari makan di Indonesia dan memberi makan kepada orang lain. Betul. Gitu. Kalau itu setidaknya kalau kita orang yang religius, misalnya kita meninggal, ada manfaat. Jariahnya itu Ya, masih jalan terus. betul. Dan kan kebetulan saya Muslim, kalau misalnya kita ada masalah apapun, sesulit apapun, dengan sedekah, dengan memberi kebaikan ke orang lain, insya Allah itu cepat hilang. Insya Allah juga cepat kebaikan-kebaikan yang lain akan datang sama kita. Ya mudah-mudahan. Saya pikir agama-agama lain juga akan mengajarkan hal yang sama gitu loh. Dan dalam kesempatan ini saya mohon para pengusaha ataupun mantan pengusaha, ayo kembali uangnya dicelupkan lagi ke dunia tekstil ini supaya anak-anak muda yang tamat STM, yang tamat sekolah tekstil gampang lagi cari kerja gitu. Betul. Dan dengan ekonomi kita muter jalan terus, ya lambat laun nanti kita akan kembali menjadi seperti dulu lagi, swasembada tekstil lagi di Indonesia. Dan kita menjadi pengekspor, bukan pengimpor selundupan. Saya setuju sih ya, saya setuju. Jadi gini Pak, trennya itu sekarang ya bisa dibilang pemerintah itu harusnya pro ke tekstil gitu. Ya, makanya kemarin Ketua IKATSI Pak Subirin menyarankan gimana tekstil ini mau maju. Kenapa? Karena pemerintah sendiri menjadikan tekstil ini menjadi subdit. Ya. Gitu loh. Dulu dia cerita bahwa tekstil ini ada kementeriannya, kemudian turun kembali ke dirjen, kemudian turun lagi sehingga sekarang menjadi subdit. Sedangkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya besar seperti Indonesia, contoh di India saja, Bangladesh segala macam, mereka punya kementerian tekstil gitu. India itu mesinnya tidak lebih bagus dari Indonesia. Betul. Bahkan tahun 70 pun masih. Kalau kita mah paling tua 90-an juga udah sedikit. Iya. Tahun 70 dan masih berhasil gitu loh. Karena apa? Karena pemerintahnya fokus. Betul. Gitu loh. Jadi kemarin mudah-mudahan teman-teman insan tekstil, asosiasi tergabung dalam tekstil ini mendesak pemerintah untuk membuat suatu badan ini. Masa kalah sama MBG? MBG itu baru lahir. Betul. Pemerintahan baru kita. Tekstil ini udah dari tahun 70-an di Indonesia udah hidup. Masa sudah mau mati dibiarin mati gitu loh. Ya. Nasionalisme kita harus dibangun ini gitu. Betul. Ini contoh kecil ya. Saya dulu pernah ngobrol dengan salah satu pegiat tekstil di Majalaya khususnya Majalaya. Zaman dulu, zaman presiden kedua kita itu di Majalaya banjir order. Kenapa? Karena pemerintah itu mewajibkan untuk seragam. Bukan. Ini yang kecil aja. Bungkus terigu dari kain. Ya. Makanya dia banjir. Itu saya menyicipin itu. Itu saya kan menyicipin itu
saya bikin waktu itu, saya ingat sekali TCK namanya benangnya, benang TC campuran segala macam wis lari ke situ. Ya itu di majalah itu dia di subkon. Jadi dia di sini ada berapa, di sini ada berapa. Dan itu banjir itu, Pak. Betul. Itu banjir. Ya makanya needs-nya tuh ada, tinggal kemauan orang yang berwenang sebenarnya. Kemauan orang berwenang ini benar fokus enggak? Makanya kita pengen dorong. Banyak orang mungkin yang tidak mengerti tekstil secara detail. Tugas-tugas ini nih, tekstil, produk tekstil, bincang tekstil mengingatkan mereka. Betul. Bahwa orang yang terlibat di dalam ini banyak. Secara hitungan kemarin, mengerikan itu. Hampir 4 juta orang di tekstil ini. Zaman dulu tuh 7 juta lebih loh. Zaman dulu. Karena mesin dulu tua-tua, sekarang mesin sekarang kan udah mulai bagus ya orangnya. Ya. Tapi kalau misalnya ini tidak fokus lagi akan berkurang lagi gitu. Iya. Kebayang gitu kalau misalnya balik lagi seperti dulu, waduh indah lah gitu loh. Karena dan kita bisa bangga jadi seorang sarjana tekstil loh ya. Zaman dulu lo pilih sarjana tekstil baru keluar sama orang lain yang kerja. Pasti pilih sarjana tekstil. Betul. Zebra. Inventarisnya zebra. Iya betul sekali Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Bambang waktunya ya siap, kita diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi penyemangat teman-teman yang pernah berusaha di tekstil atau yang lagi berusaha di tekstil untuk membesarkan tekstil kembali. Siap. Dan Amin. Ya, dan untuk pemerintah mohon waktunya lebih diperbanyak untuk melihat tekstil ini sebagai salah satu penunjang devisa nantinya. Betul. Ya, dan juga menjadi salah satu penunjang untuk lapangan pekerjaan. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton di Bincang TPT kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk komen mau diskusi apa kita, dan kemudian juga jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.